Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Fauziah Nur dalam materi sosiologi. Pada hari ini kita belajar tentang materi sosiologi, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Minggu yang lalu kita belajar tentang perubahan sosial dan hubungan antara individu dan kelompok. Buka buku paketnya halaman 27 sampai 38. Fokus kita ada 3. Yang pertama, proses disintegrasi sosial, yang kedua bentuk-bentuk disintegrasi sosial, dan yang ketiga itu adalah dampak positif dari sebuah proses perubahan sosial. Adapun tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan apa itu proses disintegrasi sosial, yang kedua siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari disintegrasi sosial, dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan tentang dampak positif dari sebuah proses perubahan sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Masyarakat merupakan suatu organisasi yang terdiri atas unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai sistem. Apabila dalam suatu sistem salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, keseimbangan sistem akan terganggu secara keseluruhan. Ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian unsur dalam masyarakat akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan berubah menjadi disintegrasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, disintegrasi sosial adalah proses berpudarnya nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Disintegrasi sosial ditandai yang pertama, sebagian masyarakat tidak mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, timbulnya ketidaksepahaman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sanksi yang tidak konsekuen dilakukan. 4. Menurunnya wibawa pemerintah. Beberapa bentuk proses disintegrasi sosial. Yang pertama, terjadinya pergolakan-pergolakan di daerah, seperti pemberontakan. Di Indonesia kita kenal ada pemberontakan PKI, kemudian DITII, kemudian ada RMS dan PRRI. Yang kedua, aksi protes dan demonstrasi. Yang ketiga, kriminalitas, dan 4, kenakalan remaja. Dari beberapa hal tersebut yang terjadi sebagai dampak suatu proses perubahan sosial yang kita kenal dengan dampak yang negatif, ada beberapa dampak positif dari sebuah proses perubahan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, semakin mudah dan cepatnya manusia menyelesaikan segala aktivitasnya karena kecanggihan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin berharganya kualitas hubungan antara individu dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya integrasi sosial di masyarakat. Yang keempat, cepatnya mobilitas sosial yang terjadi. Yang terakhir, berkurangnya pola pikir manusia melalui pertukaran informasi yang sudah semakin canggih. Sampailah kita pada kesimpulan pada hari ini tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Proses disintegrasi sosial sebagai akibat perubahan sosial dalam masyarakat dapat berbentuk pergolakan daerah, aksi protes, pemberontakan, demonstrasi, kriminalitas, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak positif dari sebuah proses perubahan sosial adalah semakin mudah dan cepatnya manusia untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari karena kemajuan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Minggu depan materi kita tentang modernisasi. Kita kembali ke Discord untuk pendalaman materi dan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan di era new normal ini. Dan kita berharap semoga minggu depan kita masih tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini.
Selamat pagi dan tetap semangat.